Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SKDB 10 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Baik, sebelumnya perkenalkan saya Agung Sisri Permita, 3 digit NIM terakhir saya itu adalah 242. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari latar belakangnya, yang dimana kanker paru-paru itu merupakan penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia dan menunjukkan ketimpangan gender, dimana pria itu memiliki risiko 2 kali lebih besar dibandingkan wanita, terutama akibat tingginya kebiasaan merokok. Secara histopatofisiologi, non-small cell lung cancer mencakup 85% kasus yang terdiri dari adenokarsinoma, squamous cell carcinoma, dan juga large cell neuroendocrine carcinoma. Lebih dari 80% kasus itu terkait langsung dengan merokok yang mengandung lebih dari 60 karsinogen. Distribusi geografis seperti beban tinggi di negara berkembang seperti Cina dan di Asia Tenggara, di mana prevalensi merokoknya itu masih sangat tinggi. Polusi udara PM2,5 ini juga dikenal sebagai dengan kofaktor karsinogenik yang mempengaruhi dan juga memperparah resiko, terutama di daerah urban industri. Negara maju telah menurunkan angka merokok lewat regulasi, namun negara berkembang itu masih sangat tertinggal dalam hal pencegahan dan juga screening. Faktor sosial ekonomi itu mempengaruhi akses terhadap deteksi dini seperti CT scan, dosis yang rendah, dan juga yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari populasi berisiko. Sementara itu, terapi target berbasis mutasi genetik menawarkan harapan baru, dan juga fokus utamanya itu tetap harus pada pencegahan primer dan peningkatan akses ke layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh yang menggabungkan kebijakan publik, teknologi diagnosis, dan terapi presisi itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban dari kanker paru-paru di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan presentasi, tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Lydia Tristabria Seran, dengan 3 digit NIM terakhir saya 236. Slide ini menunjukkan bahwa durasi merokok adalah indikator paling kuat dalam memperkirakan risiko kanker paru dibandingkan dengan jumlah rokok yang dihisap per hari atau pack years. Kita akan lihat kenapa durasi punya pengaruh sebesar itu. Yang pertama, fakta utama. Data menunjukkan bahwa 95% penderita kanker paru memiliki riwayat merokok lebih dari 20 tahun, dan 79% mulai merokok bahkan sebelum usia 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa semakin dini dan semakin lama seseorang merokok, semakin besar risiko kanker paru. Bahkan, peningkatannya bersifat eksponensial, bukan linear, yang artinya risiko bisa melonjak tajam seiring waktu. Yang kedua, durasi versus intensitas. Meskipun jumlah batang per hari juga penting, durasi ternyata punya pengaruh yang lebih signifikan. Studi menunjukkan bahwa penambahan 10 tahun merokok bisa meningkatkan risiko lebih besar dibandingkan penambahan 10 batang per hari. Menariknya, perokok ringan sampai sedang justru mengalami peningkatan risiko yang lebih tajam per tahunnya dibandingkan perokok berat. Artinya, merokok dalam jumlah sedikit tapi lama tetap sangat berbahaya. Yang ketiga, risiko kematian. Bahkan dalam hal kematian akibat kanker paru, durasi merokok tetap menjadi faktor yang paling menentukan. Data dari lebih dari 746.000 perokok menunjukkan bahwa semakin lama seorang merokok, semakin besar risiko kematian akibat kanker paru. Dan ini meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, peningkatan risiko akibat banyaknya rokok per hari ternyata tidak sebesar itu. Jadi, saat kita bicara tentang pencegahan, berhenti merokok sedini mungkin jauh lebih penting daripada hanya mengurangi jumlah rokok. Karena waktu adalah musuh utama dalam risiko kanker paru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Carol Angelic Angnin Setiawan dengan 3 digit terakhir NIM saya adalah 234. Saya akan menjelaskan mengenai tren histopatologi yang membandingkan prevalensi antara squamous cell carcinoma dan adenokarsinoma. Adenokarsinoma pada saat ini adalah subtipe histologis kanker paru yang paling umum pada pria dan wanita. Sebelum tahun 1990-an, squamous cell carcinoma adalah subtipe histologis kanker paru-paru yang paling umum, terutama di kalangan pria. Hal ini karena squamous cell carcinoma berhubungan erat dengan paparan kepada tar dan penggunaan rokok non-filter. Namun, pada 2 dekade terakhir, insiden kanker paru adenokarsinoma meningkat menjadi lebih banyak daripada squamous cell carcinoma. Hal ini mulai terjadi ketika produsen rokok mulai menginkorporasikan lubang ventilasi pada batang rokok di tahun 1960-an dan menciptakan rokok terfilter.
Lalu lubang-lubang ventilasi ini dapat membuat perokok menginhalasi lebih banyak asap, dan asap ini dapat mencapai bagian lebih dalam dari paru-paru perokok sehingga lebih cenderung menyebabkan adenokarsinoma. Tingkat adenokarsinoma yang lebih tinggi terhadap squamous cell carcinoma dan small cell carcinoma lebih besar pada wanita. Dan akibatnya, proporsi adenokarsinoma meningkat di banyak negara seiring dengan meningkatnya insiden kanker paru pada wanita. Hal ini dapat mencerminkan perbedaan jenis rokok yang sering digunakan oleh wanita, termasuk versi yang difilter dan rendah tar, serta predisposisi genetik dan paparan lingkungan pada wanita yang tidak pernah merokok. Diperkirakan pada tahun 2022 terdapat 2.480.675 kasus baru kanker paru-paru di seluruh dunia. Dari perkiraan, 1.572.045 kasus baru ada di kalangan pria. Di kalangan pria memiliki total 63,4% dari total beban kanker paru-paru pada kedua jenis kelamin. Pada pria, 717.211 atau 45,6% adalah adenokarsinoma, 461.171 atau 29,4% adalah squamous cell carcinoma, 180.063 atau 11,5% adalah small cell carcinoma, dan 101.861 atau 6,5% adalah large cell carcinoma. Jadi seperti bisa dilihat, paling besar persentasenya adalah adenokarsinoma dan paling kecil adalah large cell carcinoma. Di antara wanita diperkirakan terhadap 908.630 kasus baru kanker paru-paru di seluruh dunia, di mana ini membentuk 36,6% dari total beban kanker paru-paru pada kedua jenis kelamin. 541.971 dari wanita atau 59,7% adalah adenokarsinoma, 155.598 atau 17,1% adalah squamous cell carcinoma, 87.902 atau 9,7% adalah small cell carcinoma, dan 59.271 atau 6,5% adalah large cell carcinoma. Sama halnya dengan laki-laki, paling banyak adalah adenokarsinoma dan paling sedikit adalah large cell carcinoma. Selama beberapa dekade terakhir ini, pola kejadian kanker paru-paru berdasarkan subtipe telah berubah secara signifikan. Tingkat kejadian kanker paru di kalangan pria umumnya menurun di sebagian besar negara selama 30-40 tahun terakhir, tetapi tingkat kejadian di kalangan wanita cenderung terus meningkat. Selama beberapa dekade terakhir, pola pembuatan rokok dan merokok telah berubah, dan hal ini memengaruhi tren kejadian kanker paru-paru berdasarkan subtipe. Oleh karena itu, perlu diamati pula hubungan antara faktor-faktor seperti penggunaan rokok jenis baru dan partikel polusi lingkungan dengan peningkatan risiko adenokarsinoma, terutama pada wanita. Baik, perkenalkan, nama saya Madya Rekesudi PNA dengan 3 digit NIM terakhir 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi kimia dari asap rokok. Contoh yang pertama adalah PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbons, yaitu contohnya benzoapiren, yang dimana dapat membentuk DNA aduk yang dapat memulai mutasi pada onkogen penting seperti KRAS dan TP53 yang mendukung perannya dalam perkembangan kanker. Selain efek mutageniknya, diketahui BAP juga dapat memicu stres oksidatif dan mengaktifkan jalur sinyal inflamasi dalam sel. Stres oksidatif yang disebabkan oleh BAP yang mengandung dapat meningkatkan ekspresi molekul adesi antar sel yang menunjukkan jalur yang dapat memperburuk peradangan dan dikaitkan dengan berbagai penyakit paru-paru. Kemudian untuk yang kedua adalah tobacco specific nitrosamines atau TSNAS. Contoh yang pertama adalah N-nitrosonornikotin atau 3N, dan yang kedua adalah 4-metil nitroasamino 1,3-piridil 1-butanon atau NNK. Yang dimana mekanisme yang digunakan adalah dengan memberikan atau melibatkan pembentukan ikatan kovalen dengan DNA yang mengarah pada pembentukan aduk DNA. Kemudian mutasi yang dihasilkan biasanya mempengaruhi onkogen penting juga seperti KRAS dan TP53 yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan genomik. Kemudian NNK dan NNN juga dapat menginduksi transformasi neoplastik pada sel epitel bronkial manusia dan berkontribusi pada karsinogenesis yang dapat diamati pada kanker terkait akibat tembakau. Baik, sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safiera Pungsi Sanoki dengan 3 digit NIM terakhir 247. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aktivasi metabolik dan juga pembentukan adduksi DNA. Jadi, asap rokok mengandung berbagai prokarsinogen utama seperti PAH dan TSNA.
yang perlu diaktifkan secara metabolik sebelum menjadi karsinogen aktif. Aktivasi ini terutama dimediasi oleh enzim sitokrom P450 seperti contohnya CYP1A1, CYP2A6, dan CYP2A13 yang kadarnya meningkat pada perokok akibat aktivasi reseptor AHR. Sebagai contohnya, misalnya CYP1A1 mengubah benzoapiren menjadi BPDE yang bersifat reaktif dan membentuk ikatan kovalent dengan DNA. Jadi produk metabolik ini membentuk adduksi DNA seperti BPDE guanin dan O6-metilguanin yang menyebabkan distorsi pada struktur DNA dan gangguan dalam proses replikasi. Jika tidak diperbaiki, hal inilah yang dapat memicu mutasi dan inisiasi dari kanker paru. Studi menunjukkan bahwa jaringan paru perokok memiliki jumlah adduksi DNA yang jauh lebih tinggi dibanding paru yang bukan perokok, terutama bila terdapat polimorfisme pada gen metabolik dan gen perbaikan DNA seperti XRCC1 dan OGG1. Selain itu, asap rokok juga mengganggu sistem detoksifikasi tubuh. Enzim seperti GST dan epoksida hidrolase menjadi kurang efektif karena stres oksidatif. Untuk stres oksidatifnya juga dapat menurunkan kadar antioksidan yang penting seperti glutathione. Komponen lain seperti aldehida bahkan dapat menghambat protein perbaikan DNA. Dengan demikian, perpaduan antara aktivasi karsinogen, terganggunya sistem detoksifikasi, dan juga penurunan mekanisme perbaikan DNA menjadikan asap rokok sebagai salah satu faktor utama dalam proses karsinogenesis kanker paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme molekuler karsinogenesis. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Ranggu Minararia Jambe dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Karsinogenesis kanker paru akibat asap rokok merupakan proses kompleks dan bertahap yang melibatkan aktivasi metabolik karsinogen, pembentukan adduksi DNA, mutasi genetik, serta gangguan jalur sinyal seluler. Mutasi pada gen onkogenik seperti KRAS atau Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogen Homolog dan EGFR atau Epidermal Growth Factor Receptor, serta inaktivasi gen penekan tumor seperti TP53 atau tumor protein 53 berperan penting dalam gangguan siklus sel, perbaikan DNA, dan apoptosis. Paparan kronis asap rokok menyebabkan inflamasi melalui pelepasan sitokin pro-inflamasi, peningkatan stres oksidatif, serta aktivasi jalur sinyal proliferatif yang mendorong kelangsungan hidup dan immortalitas sel kanker. Perubahan epigenetik seperti hipermetilasi gen, penekan tumor, dan gangguan ekspresi miRNA juga berperan dalam proses tumorigenesis. Diperparah oleh disfungsi mekanisme perbaikan DNA seperti BER atau Base Excision Repair dan NER atau Nucleotide Excision Repair. Lalu pada gambar terdapat jalur RAS, RAF, MEK, RK, yaitu berfungsi untuk mengatur ekspresi gen pertumbuhan sel, sementara jalur PI3K, AKT, dan MTOR berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan metabolisme dan resistensi terapi. KRAS berfungsi sebagai saklar molekuler yang mengaktifkan kedua jalur ini. Mutasi KRAS dapat menyebabkan aktivasi sinyal terus-menerus tanpa terpengaruh RTK atau reseptor tirosin kinase. Aktivasi KRAS diatur oleh GEF, yaitu Guanine Exchange Factor, dan GAP atau GTPase Activating Protein. Perubahan genetik lainnya seperti overekspresi EGFR dan fusi gen EML4 ALK juga dapat memicu aktivasi jalur sinyal abnormal. Komponen penting lainnya termasuk MEK atau Mitogen Activated Protein Kinase, ERK atau Extracellular Signal Regulated Kinase, PI3K Phosphoinositide 3 Kinase, MTOR atau Mammalian Target of Rapamycin, dan faktor transkripsi nuklear faktor kappa B yang semuanya berperan dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup kanker paru. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai mutagenesis genotoksis pada gen TP53 dan KRAS. Jadi mutasi genetik pada TP53 atau tumor protein 53 dan KRAS atau Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogen Homolog menjadi mekanisme utama karsinogenesis pada paru, terutama pada adenokarsinoma paru atau LUAD.
singkatan dari lung adenokarsinoma. Mutasi TP53 pada 40-50% kasus menyebabkan hilangnya kontrol siklus sel dan perbaikan DNA, memicu instabilitas genom dan resistensi terapi. KRAS bermutasi pada kisaran 30% kasus LUHD dengan varian G12C, umum pada perokok dan G12D pada bukan perokok. Mutasi KRAS mengaktifkan jalur PI3K, AKT, dan RAL yang mendukung proliferasi sel kanker dan sinergi dengan TP53, mempercepat progresi tumor serta mempengaruhi TME atau tumor microenvironment melalui sekresi sitokin inflamasi, interleukin 6, interleukin 8, dan rekrutmen sel imun supresif, TREG atau regulatory T cell, dan MDSC atau myeloid derived suppressor cell. Komutasi KRAS dan atau TP53 meningkatkan ekspresi PDL1 atau program Death Ligand 1, menjadikan tumor lebih responsif terhadap imunoterapi berbasis checkpoint inhibitor seperti pembrolizumab, namun juga lebih agresif dan resisten terhadap terapi. Kehilangan TP53 mengurangi protein anti-angiogenik seperti PAI1 atau plasminogen activator inhibitor 1, sedangkan KRAS meningkatkan angiogenesis dan aktivasi jalur nuklir faktor kappa B. Strategi terapi terbaru melibatkan inhibitor KRAS G12C yaitu sotorasib, adagrasib, restorasi fungsi TP53 ya, serta kombinasi terapi seperti KRAS plus SHP2 atau KRAS plus MEK yang menunjukkan hasil menjanjikan pada model praklinis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Madya Chandrawardana dengan 3 digit NIM terakhir 250. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan epigenetik dalam kanker paru. Kanker paru tidak hanya dipengaruhi oleh mutasi DNA, tetapi juga perubahan epigenetik itu sendiri, seperti metilasi DNA dan modifikasi histone. Perubahan ini mengganggu regulasi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Contohnya yaitu hipermetilasi pada promotor gen supresor tumor seperti RASS-F1A dan RUNX3 dapat mematikan gen-gen penting ini melalui rekrutmen protein MECP2 dan enzim HDAC. Sebaliknya, hipometilasi di seluruh genom dapat menyebabkan ketidakstabilan kromosom dan mengaktifkan elemen genetik yang seharusnya diam. Faktor lingkungan seperti polusi udara juga berperan karena stres oksidatif dapat merusak DNA dan mengganggu kerja enzim pengatur metilasi. Selain metilasi DNA, modifikasi histone juga berperan penting karena overekspresi enzim seperti LSD1 dan KDM2 dapat meningkatkan pertumbuhan sel kanker dengan mengaktifkan gen pro-tumor. Namun, inhibitor epigenetik seperti vorinostat atau penghambat HDAC menunjukkan potensi untuk mengembalikan fungsi gen supresor tumor. Saat ini, terapi kombinasi seperti penggunaan azacitidin atau inhibitor DNMT dengan imunoterapi sedang dikembangkan untuk hasil yang lebih efektif. Kedepannya, pendekatan personalisasi medicine berbasis profil epigenetik diharapkan bisa memberikan pengobatan yang lebih tepat dan optimal nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi inflamasi dan lingkungan mikro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madya Chandrawardana dengan 3 digit NIM terakhir 250. Kita semua mengetahui bahwa kanker paru pada perokok itu berkembang dalam lingkungan mikro yang unik dan sangat destruktif. Setiap hisapan rokok mengirimkan lebih dari 100 triliun radikal bebas yang langsung membanjiri jaringan paru, sehingga menciptakan kondisi stres oksidatif ekstrim dengan kadar EOS mencapai 18,7 mikrometer per juta sel. 8 itu adalah 8 hingga 10 kali lebih tinggi dari kondisi normal. Badai kimiawi ini menyebabkan kerusakan DNA yang masif, khususnya pada lesi OXOG yang ditemukan 23,5 kali lebih sering pada perokok dibandingkan non-perokok.
Yang lebih berbahayanya, kerusakan ini mengaktifkan alarm inflamasi kronis melalui jaringan NF-kB dan AP1, sehingga hasilnya adalah produksi berlebihan sitokin protumor seperti IL-6 yang kadarnya melonjak dari 14,2 pikogram per mililiter di cairan paru menjadi 29 pikogram per mililiter di inti tumor. Bayangkan, ini seperti menciptakan sarang nyaman bagi sel kanker. Lingkungan yang kaya nutrisi, penuh sinyal pertumbuhan, sekaligus mematikan sistem pertahanan tubuh. Tumor tidak hanya pasif menerima manfaat dari lingkungan ini, tetapi aktif membajak sistem imun pasien. Mereka mengubah makrofag pelindung menjadi TAM yang justru bekerja untuk tumor, sehingga meningkatkan populasi sel imun dan menghambat TREC dan MDCC, serta merekrut fibroblast untuk membangun benteng. Atau bentengnya itu adalah matriks ekstraseluler yang melindungi dari serangan imun dan obat kemoterapi. Namun, perkembangan terakhir memberikan harapan besar. Inhibitor IL-6 seperti Ciltuximab terbukti mengurangi sel imun penghambat hingga 62%. Sementara pendekatan kombinasi yang menargetkan multiple mekanisme seperti gabungan inhibitor NOx4 untuk memblokir produksi ROS dengan imunoterapi anti-PD1 menunjukkan hasil spektakuler dalam uji klinis. Yang paling menarik adalah potensi terapi presisi berbasis karakteristik lingkungan mikro tiap pasien, yang mungkin menjadi kunci kesembuhan di masa depan nantinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Jeremiah Maxwell dengan 3 digit NIM akhir 252, dan saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang patogenesis kanker paru-paru pada sel dan jaringan. Jadi, merokok menyebabkan perubahan molekuler menyeluruh pada epitel saluran nafas, membentuk medan cedera yang dapat dideteksi pada perokok dengan atau tanpa kanker. Jaringan normal di sekitar tumor menunjukkan kesamaan genetik dengan sel kanker, di mana kelainan molekuler semakin berkurang seiring jarak dari tumor. Jadi, analisis perubahan molekuler di saluran nafas berpotensi menjadi metode screening non-invasif, sementara intervensi pada tahap awal medan cedera mungkin dapat mencegah pengembangan kanker. Patogenesis kanker paru-paru juga melibatkan perubahan kompleks pada tingkat seluler dan molekuler, dan seringkali dimulai dengan mutasi genetik ataupun faktor lingkungan seperti merokok. Jadi proses ini dapat dipengaruhi oleh disregulasi sel stem, termasuk sel stem pada epitel paru-paru. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel basal dan juga sel club. Jadi sel basal merupakan komponen penting dari epitel saluran nafas yang bertindak sebagai sel progenitor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan regenerasi jaringan paru-paru. Setelah cedera, sel-sel ini berpartisipasi dalam proses perbaikan dengan berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, epitel, jalur persinyalan, khususnya jalur Notch dan TGF-beta, BMP, ataupun SMAD sangatlah penting dalam mengatur diferensiasi dan kemampuan regeneratif sel basal setelah kerusakan paru-paru. Disregulasi jalur ini dapat menyebabkan mekanisme perbaikan yang tidak memadai dan dapat berkontribusi pada kondisi paru-paru kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis ataupun PPOK dan juga kanker paru-paru. Jadi saya akan melanjutkan, yaitu pada hubungan antara sel basal dan kanker paru-paru ditegaskan oleh temuan yang menunjukkan jalur pensinyalan yang tidak teratur dan ketidakstabilan genetik pada sel-sel ini dapat meningkatkan risiko transformasi ganas. Sel basal yang mengalami mutasi ataupun perubahan pada jalur pensinyalan dapat kehilangan peran regeneratif normalnya yang membantu melindungi terhadap perkembangan kanker, sehingga dapat berkontribusi pada patogenesis penyakit seperti PPOK dan memfasilitasi perkembangan kanker paru-paru. Jadi, kita lanjutkan yaitu ke sel club. Sel club yang terletak di saluran udara distal memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga homeostasis paru-paru melalui fungsi sekresinya yang meliputi
detoksifikasi racun di udara, modifikasi lendir, perlindungan terhadap patogen, dan partikel berbahaya. Sel-sel ini mengeluarkan berbagai produk pelindung dan enzimatik, khususnya protein sekresi sel club yaitu CC16 yang memainkan peran penting dalam memodulasi peradangan dan melindungi jaringan paru-paru. Multifungsi ini menekankan pentingnya sel club tidak hanya dalam melindungi epitel paru-paru, tetapi juga dalam memfasilitasi respons yang tepat terhadap tantangan lingkungan. Jadi, salah satu area perhatian yang signifikan adalah disfungsi telomer dalam sel club, terutama yang disebabkan oleh penghapusan TRF1 ataupun telomeric lipid binding factor 1 yang dapat mengaktifkan jalur pensinyalan proinflamasi berkontribusi pada remodeling dan peradangan saluran nafas. Jadi, penelitian juga menunjukkan bahwa remodeling saluran nafas terkait dengan disfungsi sel club menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan tumor, sehingga fungsi sekresi dan metabolisme sel club yang terganggu berkontribusi pada perubahan lingkungan mikro saluran nafas yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan karsinogenesis pada jaringan paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tira dengan 3 digit NIM terakhir 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai EMT atau epitel mesenchymal transition. EMT adalah proses biologis di mana epitel berubah menjadi mesenkim, sehingga dia meningkatkan motilitas, invasi, dan ketahanan terhadap apoptosis. Proses ini ditandai dengan hilangnya polaritas sel dan adesi antara sel yang memfasilitasi migrasi sel dan berperan penting dalam metastasis kanker. Selanjutnya, apa aja penyebab dari EMT? Yang pertama adalah asap rokok, yang dia mengandung karsinogen yang dapat mengaktifkan jalur persinyalan seperti TGF-beta dan NF-kB. Selanjutnya adalah aktivasi dari TGF-beta, yang dia berperan penting dalam mempromosikan EMT yang dapat meningkatkan metastasis sel kanker paru-paru. Lalu dampak dari EMT yang pertama dapat meningkatkan metastasis dan invasivitas dari sel kanker paru-paru. Selanjutnya adalah mengarah pada resistensi, sehingga sel kanker paru-paru sulit untuk diobati karena terapi konvensional seperti kemoterapi dan radioterapi mengalami resisten. Lalu apa sih strategi yang tepat yang dapat kita terapkan? Yang pertama yaitu menargetkan jalur EMT seperti TGF-beta dan NF-kB, yang sehingga dapat mengurangi agresivitas dari sel kanker paru-paru dan meningkatkan respon terhadap pengobatan. Lalu terapi yang menekan jalur molekuler ini dapat memberikan harapan untuk membalikkan fenotip invasi sel kanker dan meningkatkan hasil pengobatan dari pasien. Lalu penanda dari molekul EMT yang pertama adalah ekaderin, yang itu menurunkan ekspresi selama EMT yang melemahkan adhesi antar sel epitel dan meningkatkan kemampuan migrasi sel, sehingga dia penting untuk invasi dan metastasis. Selanjutnya adalah N-kaderin dan vimentin. N-kaderin menggantikan E-kaderin untuk meningkatkan fleksibilitas dan motilitas sel, dan vimentin bagian dari sitoskeleton yang mendukung perubahan bentuk dan fleksibilitas sel, sehingga dia penting untuk migrasi dan invasi. Lalu yang terakhir adalah SMAD3 dan SMAD4, yang merupakan komponen utama dari TGF-beta yang mengatur ekspresi gas selama EMT, sehingga dia berperan penting dalam migrasi dan infiltrasi sel ke jaringan, serta perkembangan fibrosis dan metastasis. Peran dari penanda molekuler EMT ini juga sangat membantu memahami kerja dari EMT, mekanisme progresi dari kanker, dan potensi terapi untuk pengobatan pasien. Yang sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Robagus Satrajendra dengan 3 digit NIM terakhir 256. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai comorbid interactions, lung fibrosis, and carcinogenesis. Baik, jadi yang pertama itu adalah mekanisme TGF-beta dalam fibrosis dan kanker, di mana aktivasi fibroblast dari TGF-beta dapat mengubah fibroblast menjadi myofibroblast, menyebabkan akumulasi matriks ekstraseluler dan penebalan dinding alveolar pada idiopathic pulmonary fibrosis.
Kemudian ada epithelial mesenchymal transition, di mana TGF-beta memfasilitasi transformasi sel epitel menjadi sel mesenchymal yang lebih invasif, meningkatkan risiko metastasis ke paru. Kemudian ada peran sinergis dari PDGF, di mana proliferasi fibroblast yang merangsang pertumbuhan fibroblast dan membentuk microenvironment yang mendukung kanker. Kemudian PDGF dapat melakukan angiogenesis, di mana angiogenesis meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru untuk mendukung pertumbuhan tumor. Selanjutnya, tantangan yang kita hadapi apabila melakukan terapi pada pasien komorbid. Yang pertama, efek samping pengobatan konvensionalnya seperti kemoterapi dan radioterapi dapat memperburuk eksaserbasi interstitial lung disease dan menurunkan kualitas hidup dari pasien. Kemudian, terapi potensial berbasis inhibitor, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti target ganda, di mana inhibitor TGF-beta dan PDGF menjanjikan untuk menghambat progres fibrosis dan karsinogenesis. Kemudian ada risiko efek samping, di mana penggunaan harus hati-hati karena potensi pneumonitis atau peradangan paru. Kemudian kebutuhan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi ini pada pasien dengan kondisi komorbid. Perkenalkan, saya Faustina Lydia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan terapi terarah. Yang pertama ada chemoprevention with phytochemicals, curcumin, sulforaphane, dan juga epigallocatechin galat. Chemoprevention ini sendiri adalah strategi pencegahan kanker yang melibatkan penggunaan zat-zat alami atau sintetik untuk menghambat atau membalikkan proses karsinogenesis sebelum sel-sel prakanker itu menjadi invasif. Salah satu kelompok senyawa yang berperan dalam chemoprevention ini sendiri adalah phytochemicals, yaitu senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuhan. Beberapa phytochemicals yang telah menunjukkan potensi dalam mencegah dan menghambat perkembangan kanker meliputi curcumin, sulforaphane, dan juga catechin. Untuk phytochemicals yang pertama yaitu curcumin, merupakan pigment yang dapat ditemukan di kunyit yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Curcumin ini terbukti dapat menekan invasi sel kanker dengan penghambatan jalur NF-kappa B yang berperan dalam regulasi peradangan dan ekspresi gen terkait kanker. Penghambatan jalur ini menyebabkan adanya penurunan ekspresi matriks metaloproteinase atau MMP, yaitu enzim yang mendukung degradasi matriks ekstraseluler dan memungkinkan metastasis sel kanker, dan juga penurunan produksi sitokin inflamasi yang berperan dalam lingkungan mikrotumor dan inhibisi enzim. Untuk phytochemicals yang kedua yaitu sulforaphane, merupakan metabolit sekunder yang terbentuk dari hidrolisis glukoraphanin, senyawa glukosinat oleh enzim myrosinase yang banyak ditemukan dalam sayuran seperti brokoli dan kubis. Sulforaphane ini dapat menghambat proliferasi sel kanker dengan menghentikan siklus sel, menginduksi apoptosis atau kematian sel terprogram, menekan angiogenesis, dan mengurangi invasi dan metastasis dengan menekan ekspresi MMP dan faktor inflamasi. Selain itu, sulforaphane ini juga dapat meningkatkan detoksifikasi karsinogen dalam tubuh. Untuk phytochemicals yang terakhir yaitu catechin adalah antioksidan kuat alami yang diklasifikasikan sebagai flavonol yang ditemukan dalam teh hijau, kakao, dan beberapa buah. Beberapa jenis catechin termasuk senyawa seperti epicatechin, epigallocatechin, dan epigallocatechin galat memiliki aktivitas anti kanker yang kuat. Epigallocatechin galat ini memiliki mekanisme antitumor catechin dengan melibatkan modulasi jalur apoptosis baik melalui jalur intrinsik, yaitu bergantung pada kaspase, maupun jalur ekstrinsik melalui reseptor kematian. Penurunan ekspresi protein anti-apoptosis sehingga meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap apoptosis, dan juga penghambatan aktivitas TNF-alpha, yaitu sitokin proinflamasi yang berperan dalam perkembangan tumor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Stevi Mailani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Precision onkologi adalah pendekatan medis yang menyesuaikan pengobatan berdasarkan profil genetik tumor. Salah satunya mutasi epidermal growth factor receptor yang umum pada kanker paru non-sel kecil. Terapi utamanya adalah epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor dan imunoterapi. EGFR-TKI terbagi menjadi 3 generasi. Generasi yang pertama yaitu gefitinib dan erlotinib yang efektif pada awalnya namun sering muncul resistensi seperti mutasi T790M. Lalu generasi kedua seperti afatinib dan dacomitinib lebih kuat terhadap mutasi tapi efek sampingnya lebih tinggi. Sedangkan generasi ketiga yaitu osimertinib dirancang untuk mengatasi T790M dan efektif pada metastasis otak. Meski EGFR-TKI memperpanjang masa bebas progresi, resistensi sekunder masih menjadi tantangan, sehingga dikembangkan kombinasi dengan terapi lain. Imunoterapi menggunakan immune checkpoint inhibitor seperti nivolumab dan pembrolizumab, efektif pada NSCLC atau kanker paru non-sel kecil tanpa mutasi EGFR. Namun kurang berhasil pada pasien dengan mutasi EGFR karena rendahnya ekspresi PDL-I atau PDL1 dan lingkungan tumor yang tidak imunogenik. Kombinasi EGFR-TKI dan imunoterapi sedang diteliti, meski berpotensi meningkatkan efektivitas, risikonya juga termasuk efek samping seperti pneumonitis. Kombinasi osimertinib dan anti-VEGF misalnya bevacizumab menunjukkan hasil yang menjanjikan tanpa peningkatan toksisitas signifikan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menghasilkan terapi yang lebih efektif dan aman. Perkenalkan, saya Putu Tio Pradana dengan 3 digit terakhir 258. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kesimpulan dari sidang project ini. Dalam sidang project ini terdapat 4 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, kanker paru-paru merupakan penyakit kompleks yang terutama disebabkan oleh kebiasaan merokok. Dengan durasi merokok lebih dari 20 tahun dapat menjadi faktor yang paling signifikan. Perubahan desain rokok modern telah menggeser pola histologis kanker dari squamous cell carcinoma menuju adenokarsinoma akibat dari penetrasi osap yang lebih dalam. Kedua, pada tingkat molekuler, kanker paru dipicu oleh akumulasi mutasi genetik seperti TP53 dan KRAS G12C, serta akibat dari paparan karsinogen seperti PAH dan juga TSNA. Di samping itu, juga terdapat radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan juga inflamasi kronis. Ketiga, upaya pencegahan dan pengobatan dapat meliputi pendekatan alami seperti penggunaan kurkumin dan juga sulforafan, serta terapi presisi seperti EGFR-TKIs dan imunoterapi. Meskipun dalam hal penerapannya, tantangan resistensi obat masih tetap perlu diatasi. Keempat, deteksi dini melalui biomarker epigenetik dan juga precision onkologi bersama pencegahan primer seperti pengurangan durasi perokok dapat menjadi kunci penurunan dari mortalitas. Dengan strategi komprehensif yang mencakup pencegahan, diagnosis dini dan juga terapi berbasis presisi, diharapkan penanganan kanker paru di masa depan dapat menjadi lebih efektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.